Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan ya. Setelah kemarin seminggu kita sempat vakum dulu karena beberapa dari kalian ada yang ikut Ananta kan ya. Jadi kita lanjutkan lagi untuk pembahasan kita di hari ini. Dan di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-14, kita sudah menyelesaikan semua materi sebelum UTS dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi setelah UTS. Oke, kalau di awal aku udah coba jabarkan ya. Kita di matkul fisika modern ini ada dua pokok bahasan. Pertama kita bahas tentang teori relativitas khusus, yang mana ini mencoba menjabarkan bagaimana suatu benda perilakunya pada saat benda itu bergerak dengan kecepatan tinggi yang ternyata itu nggak sama dengan fisika klasik. Terus baru kita masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang fisika kuantum, yang mana kita bakal coba mengeksplorasi bagaimana kasus untuk benda-benda yang berukuran kecil, yang ternyata dia nggak bisa kita jelaskan dengan fisika klasik sebagaimana biasanya. Oke, sebelum kita masuk ke ini, oh ya, ini mungkin untuk perhitungan matematikanya nggak sebanyak materi sebelum UTS. Jadi sepertinya akan lebih banyak cerita dan ya anggap aja aku dongeng gitu. Jadi refreshing aja buat materi-materi di setelah UTS ini. Oke, kalau kita ingat ya, semua permasalahan ini, permasalahan di relativitas khusus, dia kan berawal dari kasus di mana Pak Maxwell, mana itu benar, hari kedua ya benar. Pak Maxwell gara-gara menemukan kalau gelombang elektromagnetik itu punya kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Nah, ternyata kasus dalam fisika kuantum awal-awal banget ya juga bersumber dari hal yang sama. Oke, kita coba lanjutkan ya. Bentar. Oke, Rek. Di FDL kalian wes belajar tentang listrik, terus juga tentang magnet dan juga tentang eh, optika. Oke, tiga hal ini menjadi dasar sebelum kita masuk ke materi. Oke, ini kita anggap aja pendahuluannya. Pendahuluan. Nah, dulu dulu tiga bahasan ini, listrik, magnet, sama optik, ini topik pembahasan yang beda. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya ini sama ini collab jadi satu, jadi listrik magnet ya, listrik magnet atau elektromagnetisme, elektromagnetisme. Dan pada akhirnya juga ini bakal collab juga kayak ini. Jadi nanti ini mereka bertiga bakal jadi satu kesatuan ilmu yang disebut dengan elektromagnetisme. Nah, pertanyaannya dari mana ini kok bisa gini? Nah, oke, ini kita kita awali dulu dengan sekilas membahas FDL sebelum masuk ke ini ya. Oke, kita mulai dari di suatu waktu ya ada seseorang namanya itu Pak Orsted. Nah, Pak Orsted ini di tahun 1820 dia menemukan bahwa kalau aku punya kawat ya, aku punya kawat, terus ini tak aliri arus listrik gitu. Ternyata di sekeliling kawat ini dia ada medan magnet. Oke.
Jadi di sini apa yang bisa kita simpulkan, sebuah medan listrik ternyata bisa menghasilkan medan magnet. Itu yang ditemukan Pak Oersted tahun 1820. Ini ya gempar waktu itu. Listrik magnet kan hal yang beda. Ternyata 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 medan listrik dia bisa menghasilkan medan magnet. Itu yang ditemukan Pak Oersted tahun 1820. Nah, ini jadi kebingungan orang-orang. Ini kan oke, dari sini kesimpulannya medan listrik, medan listrik bisa menghasilkan medan magnet. Nah, dari sini orang bingung kemudian. Kira-kira kalau medan listrik bisa menghasilkan medan magnet, nah, apakah medan magnet bisa menghasilkan medan listrik? Nah, dan ini akhirnya coba dibuktikan oleh seseorang yang namanya Pak Faraday. Pak Faraday ini akhirnya menemukan bahwa ternyata eh, perubahan medan perubahan medan magnet ya. Lebih umumnya kita katakan flux magnet ya. Tapi lah, tidak apa-apa. Katakan aja perubahan medan magnet ya. Ternyata dia bisa menghasilkan medan listrik. Di sini akhirnya pertanyaan terjawab. Medan listrik dia bisa menghasilkan medan magnet, begitupun medan magnet dia bisa menghasilkan medan listrik. Nah, ini yang ditemukan Pak Faraday kemudian pada waktu itu. Nah, habis itu apa yang terjadi di sini? Ada seorang namanya Pak Maxwell. Pak Maxwell. Nah, Pak Maxwell ini nyoba menghitung. Kira-kira kalau perubahan medan listrik bisa menghasilkan medan magnet dan perubahan medan magnet bisa menghasilkan medan listrik, maka harusnya harus ada suatu gelombang, harus ada sebuah gelombang yang dihasilkan oleh medan listrik dan medan magnet. Medan listrik dan medan magnet. Dan Pak Maxwell menamakan gelombang ini dengan nama gelombang elektromagnetik. Tapi ini cuma apa ya? Cuma teori gitu. Jadi Pak Maxwell ini cuma eh, menduga-duga kalau medan listrik bisa menghasilkan medan magnet dan medan magnet itu bisa menghasilkan medan listrik, maka harus ada suatu gelombang yang mana gelombang itu terbentuk dari medan listrik dan medan magnet. Yang itu kita katakan dengan nama gelombang elektromagnetik. Nah, ini dulu pas awal-awal banyak ditentang teori ini. Banyak yang nggak setuju dengan Pak Maxwell. Kayak dicemooh lah teori ini. Karena pertama nggak ada buktinya, dan kedua eh, nggak make sense lah istilahnya. Nah, Pak Maxwell ini juga merumuskan, bahwa ternyata eh, sebuah gelombang yang dinamakan gelombang elektromagnetik ini dia punya kecepatan yang besarnya sama dengan ini, mu 0 epsilon 0. Kok bisa gini? Nah, ini kita balik lagi ke catatan kita di pertemuan kedua. Nah, bentar. Di pertemuan kedua kita udah nurunkan ya. Mana itu ya? Bentar. Nah, ini ya. Ini Pak Maxwell dengan otak-atik matematisnya dia nurunkan. Kalau perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, maka secara matematis akhirnya diturunkan harus ada suatu gelombang yang mana gelombang itu harus bergerak dengan kecepatan sebesar ini. Itu yang ditemukan sama Pak Maxwell. Dan kalau dihitung ya, ternyata ini kalau dihitung dia besarnya sama dengan ini, Yang mana orang sebelum Pak Maxwell ini udah menemukan, kecepatan cahaya itu sekitar segini. Nah, ini apa ya? Ini menarik ini. Ternyata eh, gelombang yang dihipotesiskan Pak Maxwell, gelombang yang gelombang hasil duga-duganya Pak Maxwell itu ternyata punya kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Sehingga Pak Maxwell pun berspekulasi, ternyata cahaya itu harusnya juga merupakan gelombang elektromagnetik ini. Dan ternyata emang benar kan.
Astagfirullahaladzim.